Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nashul Sunnah. Masih kita akan mengangkat dongengan-dongengan para oknum habaib teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, ini salah seorang habaib yang menurut saya ngeselin ya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Beliau ini kalau lagi cerita dongeng-dongeng khurafat kayak cengengesan gitu ya, ketawa-ketawa, mungkin merasa bahwa ceritanya ini hebat ya, bisa membodohi para jamaahnya atau bisa membodohi umat secara keseluruhan. Dan Habib ini juga yang pernah bercerita bahwa ada pernah terjadi pesawat yang sudah terbang bisa mundur lagi karena keramat seorang walinya teman-teman. Kemudian Habib ini juga yang pernah bercerita bahwa Nabi Khidir pernah mendatangi Habibnya, tapi katanya Nabi Khidir dicuekin. Subhanallah teman-teman. Kemudian orang ini juga pernah bercerita keramat walinya, katanya pernah mengirim surat dari Indonesia ke Belanda. Cukup surat tersebut teman-teman disimpan di keteknya, tiba-tiba sudah terkirim ke Belanda, bahkan langsung ada balasan teman-teman. Subhanallah. Makanya coba perhatikan wajahnya teman-teman ketika dia bercerita cerita khurafat, kayak ngerasa nggak berdosa gitu ya, kayak merasa mungkin ceritanya ini pasti dipercaya, mungkin dia merasa ceritanya ini luar biasa hebat ya. Dan yang jelas menurut kita teman-teman, ini adalah cerita dusta. Bagaimana ceritanya, coba kita simak teman-teman. Zaman Habib Ali nggak ada laptop, dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Simtud Duror tanpa nulis, beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali yaqadhah dengan Nabi. Subhanallah. Langsung bertemu dengan Rasulullah, disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Simtud Duror ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. Di Simtud Duror yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi, tapi yaqadhah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah teman-teman, kalian bisa lihat karena ekspresi wajah orang ini kayak nggak ngerasa berdosa gitu ya, kayak ngerasa ceritanya ini benar. Jadi dia menceritakan Habib Ali, penulis kitab Simtud Duror tersebut teman-teman, katanya waktu menulis, ya, Habib Ali ini kan buta ya, tidak bisa menulis, artinya beliau mendikte anaknya untuk menulis. Dan yang paling teman-teman menyesatkan di sini ceritanya adalah Rasulullah hadir teman-teman, yaqadhah, berhadapan langsung dengannya, bahkan 3 kali hadir teman-teman selama penulisannya itu kitab Maulid Simtud Duror. Coba teman-teman, mungkin terlalu pendek videonya ya, coba kita simak sekali lagi. Zaman Habib Ali nggak ada laptop, dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Simtud Duror tanpa nulis, beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali yaqadhah dengan Nabi. Allahu Akbar. Langsung bertemu dengan Rasulullah, disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Simtud Duror ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. Jadi Simtud Duror yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi, tapi yaqadhah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kitab Simtud Duror tersebut teman-teman dihadiri katanya ketika penulisannya dihadiri oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Luar biasa ini teman-teman ya, luar biasa. Ini kok hebat bener wali ini sampai didatangi oleh Rasulullah ketika ya penulisan kitab Simtud Duror. Ngapain teman-teman? Subhanallah ya. Coba sekarang pertanyaannya ya, kalian kan tahu kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya, kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, kemudian Al-Mustadrak, kemudian kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian kitab-kitab para ulama hadis yang lainnya. Coba, pernahkah kalian mendapatkan satu riwayat misalkan ketika Imam Bukhari, Imam Muslim menulis kitab-kitab tersebut ya, pernah tidak ada riwayat satu saja teman-teman ya, Imam Bukhari dihadiri langsung oleh Rasulullah SAW, apalagi ini katanya 3 kali dihadiri langsung oleh Rasulullah. Subhanallah teman-teman ya. Inilah realita yang kita lihat teman-teman, oknum-oknum habaib ini dengan begitu entengnya menceritakan dongeng-dongeng khurafat teman-teman, tanpa rasa berdosa ya, mengaku bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Dan saya sudah ulangi beberapa kali teman-teman ya, yang namanya bertemu dengan Rasulullah SAW berarti kamu itu adalah sahabat Nabi.
Berarti Habib Ali ini harus dipanggil Habib Ali radhiyallahu anhu. Coba teman-teman, bukankah radhiyallahu anhu ini sering disematkan kepada para sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, ya? Karena para sahabat Nabi bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Bahkan kalian tahu juga salah seorang yang hampir menjadi sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni. Bayangkan, Uwais Al-Qarni sangat kuat keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah keburu meninggal dunia, teman-teman. Padahal Uwais Al-Qarni sudah sampai, kalau tidak salah, di Mekah atau di Madinah. Akan tetapi beliau mendapatkan informasi Rasulullah telah meninggal dunia. Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak masuk ke jajaran para sahabat Nabi. Akan tetapi Uwais Al-Qarni itu masuk kepada jajaran para tabi'in. Meskipun sebenarnya Uwais Al-Qarni itu satu zaman hidupnya, teman-teman, dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Uwais Al-Qarni selama ini selalu terhalang karena baktinya kepada ibunya, ya. Karena kalau Uwais Al-Qarni meninggalkan kotanya untuk menjumpai Rasulullah, maka tidak ada orang yang akan menjaga orang tuanya. Bayangkan, teman-teman, ya. Sampai-sampai Rasulullah pernah berwasiat ketika Rasulullah masih hidup, jika suatu saat kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dan ini dikatakan kalau tidak salah kepada Umar bin Khattab, ya, wahai Umar bin Khattab, kata Rasulullah, jika nanti kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, karena antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla tidak ada penghalang. Masya Allah, ini luar biasa, teman-teman, ya. Dan kisah ini masyhur, teman-teman. Kisah tentang Uwais Al-Qarni ini yang begitu kuat keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah, akan tapi tidak tercapai, ya. Satu kali pun Uwais Al-Qarni ini belum pernah melihat wajah Rasulullah. Coba sekarang bandingkan dengan cerita-cerita dari oknum habaib ini, teman-teman, ya. Hanya menulis kitab Maulid Simtuduror, katanya dihadiri 3 kali oleh Rasulullah SAW. Bukan mimpi, akan tapi ia qadha, secara langsung. Coba, apakah ini bukan kerusakan, teman-teman, ya? Apakah ini bukan suatu penyesatan terhadap umat, ya? Membodohi umat, teman-teman, ya? Mengaku bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, luar biasa ini, teman-teman, ya. Makanya kalau kita nggak bantah ini, teman-teman, ya, maka akan semakin banyak oknum-oknum habaib begitu lantang menyuarakan cerita-cerita sampah seperti ini, teman-teman. Kita tidak mengingkari ada kebaikan di antara mereka, pasti itu. Akan tetapi cerita-cerita seperti ini bisa mengotori, bahkan bisa jadi membatalkan kebaikan-kebaikan mereka, teman-teman. Apalagi kita tahu ada cerita-cerita dari para oknum-oknum habaib ini, ya, keramat-keramat wali mereka yang sudah menyentuh kepada kesyirikan. Mana contohnya, ya? Ada salah seorang oknum habaib yang berkata, barang siapa memanggil 3 wali ini di saat kalian merasa kondisi kalian genting, maka wali tersebut akan datang membawa keajaiban-keajaiban dan memenuhi segala hajatmu. Padahal 3 wali yang disebutkan tersebut, teman-teman, sudah meninggal dunia. Bukankah ini adalah perkara kesyirikan, ya? Berarti kita mengakui ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mengabulkan, ya, atau memenuhi hajat seorang manusia, ya. Maka teman-teman wajib kita bantah, ya. Karena cerita-cerita seperti itu sudah berbahaya, bisa menyentuh atau merusak akidah kita, teman-teman, ya. Subhanallah, apalagi di video ini, teman-teman, ya, begitu entengnya, ya, wajahnya begitu mengesalkan ketika bercerita tentang Rasulullah menghadiri ketika Habib Ali ini menulis kitab Maulid Simtuduror sampai 3 kali. Makanya saya tanya kalian, teman-teman, silahkan berkomentar, ya. Pernahkah ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis kitab Al-Um, kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menulis kitab Al-Muwatta, kemudian Imam Ahmad dengan kitab Mustadnya, kemudian Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Abu Daud dengan Sunan Abu Daudnya, At-Tirmizi dengan Sunan At-Tirmizi, teman-teman, dan kitab-kitab para ulama kibar yang lainnya, pernah tidak kalian mendengarkan satu saja di antara mereka mengaku ketika menulis kitab-kitab tersebut dihadiri oleh Rasulullah secara yaqadhah, teman-teman, secara langsung bertatap muka? Subhanallah, apa kelebihannya wali tersebut atau Habib Ali tersebut dibandingkan dengan para ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, teman-teman? Seperti Imam Mazhab. Bahkan kitab-kitab mereka, teman-teman, sampai detik ini dinikmati, dijadikan rujukan oleh umat. Bukan hanya kalangan orang-orang awam, tapi para ulama pun menukil, teman-teman, mengambil pendapat dari mereka.
Ini subhanallah teman-teman ya. Maka ini sangat berbahaya kalau terus-terusan dibiarkan teman-teman ya. Dan Habib ini sekali lagi saya katakan teman-teman, yang pernah bercerita bahwa ada satu pesawat di Bandara Boyolali Adi Sumarmo yang katanya sudah terbang bisa mundur lagi karena karomah dari wali mereka, subhanallah. Bahkan mengirim surat cukup lewat ketiak, teman-teman ya. Jadi surat tersebut disimpan di ketiaknya, kemudian tiba-tiba langsung terkirim ke Belanda dan langsung ada balasan. Silahkan kalian cek di channel ini, sudah pernah kita reaksi semua teman-teman. Makanya saya katakan Habib ini salah satu yang kalau bercerita tentang keramat-keramat wali mereka atau Habib-Habib mereka, yang kayaknya mukanya itu nggak ngerasa berdosa ya, sambil cengengesan, sambil ketawa-ketawa, cengengesan, kayak ngerasa ceritanya ini pasti dipercaya oleh para jamaahnya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa kita hadirkan untuk video kali ini teman-teman. Pendek videonya tapi luar biasa kerusakannya ya. Kalau durasi pendek seperti ini saya teman-teman, kerusakannya, kesesatannya luar biasa. Apalagi kalau diberi panggung 1 jam 2 jam, maka akan semakin merusak umat ini teman-teman. Apalagi mempercayai cerita-cerita seperti ini. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing bagi kita. Dan semoga saya berharap kepada kalian semua, umumnya rakyat Indonesia, jangan pernah percaya cerita-cerita dongeng khurafat. Cara membandingkannya adalah lihat bagaimana Rasulullah, mukjizat para nabi, para rasul, kemudian para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga, pernah tidak mengalami hal-hal sebagaimana yang mereka ceritakan di video-video mereka. Mudah sekali untuk membantahnya teman-teman. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.